Pas aku diam, dia berhenti, dia mulai megang megang payung aku, kayak mijit-mijit gitu. Hmm. Terus di situ dia nyuruh aku buat ngebuka baju aku, dan mulailah dia melakukan hal yang setidaknya harus dilakukan sama cowok ke perempuan yang bukan siapa-siapanya kan. Pikiran aku kayak mulai udah hancur. Masa depan aku nggak punya masa depan, aku nggak punya cita-cita buat kedepannya kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya. Dan juga lebih tampan dari host sebelumnya. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah menjadi korban dari oknum yang mengaku sebagai ustadz. Korban penculikan seperti itu. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Kak Waalaikumsalam. Sofi. Iya. Sofi Nagita. Sofi Novia ya, Navia. Iya, Oke, Kak Sofi, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Dan di sini Kak Sofi ya walaupun tidak berani untuk tidak memakai topeng, tapi salut sih buat Kak Sofi ya udah berani speak up gitu ya, agar teman-teman di sana atau anak-anak atau ibu-ibu yang punya anak wanita di luar sana agar tetap berhati-hati kalau menitipkan anaknya di suatu tempat atau berobat di suatu tempat dengan tanpa pendampingan orang tua gitu. Jadi Kak Sofi ini adalah merupakan salah satu korban dari dukun yang mengaku sebagai ustadz, tapi perlakuannya cabul seperti itu ya. Oke, Kak Sofi siap untuk menceritakan pengalaman paling horor sih ini ya dalam hidup mungkin ya. Udah siap? Insya Allah. Yang kuat ya Kak Sofi ya. Oke, silahkan kalau gitu Kak Sofi. Ya, jadi dari sejak kecil ya Bang Ale. Sejak kecil itu orang tua aku nggak percaya sama hal-hal, dia percaya sama hal-hal mistis gitu. Ada beberapa masalah gitu, kayak kalau misalkan aku sakit dan keluarga aku sakit, pokoknya kayak gitu, apalagi dia nggak sembuh pakai pengobatan alternatif medis gitu. Mereka nggak percaya, orang tua aku nggak percaya akan ada halnya itu. Mereka lebih percaya ke hal-hal yang jadi menyeramkan jadi menakutkan ya buat aku. Dulu tuh kayak gini Bang Ale, jadi aku sering sakit, mama papa juga. Sakitnya itu tiap kali sakit kita selalu dibawanya ke dukun. Dukun. Dan anehnya juga ya Bang Ale, anehnya tiap kali dibawa ke dukun tuh kita sembuh. Kita sembuh. Okay. Dan disitulah kedua orang tua aku mulai percaya bahwa pengobatan medis tidak bisa menyelamatkan kita, kecuali pengobatan dari dukun kayak gitu. Jadi waktu kecil tuh mungkin aku udah terbiasa juga ya Bang Ale, udah terbiasa kalau misalkan sakit tuh dibawanya ke tempat-tempat kayak gitu, entah dibawa ke dukun lah atau dibawa kemana. Jadi udah kebiasaan, jadi nggak pernah kenal apa itu dokter. Anak kecilnya memang kayak gitu. Dan beranjak dewasa,
aku juga mulai sering kayak ngalamin sakit-sakitan, eh kayak kelihatan bengong, terus sering sendirian. Di situ tuh aku dibawa pengobatan seperti biasanya Mm-mm. ke dukun lagi gitu. Dan di situ tuh ada eh, orang mama mungkin pas waktu lagi pengobatan ya, lagi di tempat dukun itu, mama cerita mungkin sama orang itu ada ngasih tahu katanya seperti ini, di Bekasi ada ustadz yang bisa nyembuhin gitu, yang bisa ngeluarin kalau misalkan kita tuh kayak ketempelan gitu. Orang tua aku kan ngeliat aku kayaknya aku ketempelan nih, ketempelan jin gitu. Dan akhirnya mama sama papa langsung nemuin nemuin ustadz itu. Dan memang ustadz itu dikenal di tempatnya juga Bang Ali kayak ustadz, dia sering ngajar, bahkan dia sering ikut pengajian pengajian hari Jumat, malam Jumat kayak gitu. Hmm. Pokoknya dia tuh dipandang di apa namanya, di Bekasi tuh dipandang dia ustadz yang sering eh, nyembuhin, yang bisa nyembuhin, terus membawa masyarakat ke jalan yang benar mungkin ya, Mm-mm. kayak gitu. Dan mama nyoba, akhirnya aku nyobain ke situ karena aku di situ posisinya lagi yang dilihat kayak mama, aku bengong katanya gitu, makanya langsung dibawa lah pas dikasih tahu tuh. Waktu itu aku jadi ngerasa ini ya bang, sejijik aja sama diri sendiri aku ceritanya. Mm. Waktu itu tuh ada beberapa mungkin pasien ya, pasiennya dia, jadi aku nunggu dulu, sambil nungguin dia yaitu mama selalu ngeliat aku mulai nih, ini anak mulai ketempelan lagi nih gitu. Dan di situ akhirnya aku ketemu lah sama ustadz itu gitu. Dan nggak langsung pengobatan, jadi cerita dulu ada apa, kenapa itu. Jadi mama cerita bahwa anaknya itu sering kayak bengong, ngalamin terus apa sih namanya, eh mungkin ya hal-hal kayak gitulah. Ustadz itu langsung jawab, wah dia ketempelan bu gitu, anaknya ketempelan bu gitu. Mama nanya bisa nggak ngobatin gitu supaya anak saya tuh benar-benar sehat, supaya anak-anak saya benar-benar sembuh. Terus dia bilang insya Allah, layaknya Ustadz aja gitu. Insya Allah, gimana dia Ustadz, kayak aku kan Ustadz, pokoknya aduh ya Allah. Dan di situ tuh aku mm, masuk, aku dibawa masuk ke dalam sama Pak Ustadznya Mm. itu. Dia pas awalnya eh, ngobatin aku tuh kayak baca-baca dulu, nyuruh aku sambil, ayo kamu baca ini gitu, baca ayat Mm. ini gitu. Aku disuruh duduk sampingnya. Nah, dan pas di situ aku ngikutin dia. Aku ngikutin, ya udah baca-baca nih, baca ayat suci Al-Qur'an gitu. Dan dari situ tuh eh, mulai kayak ya udahlah, aku juga udah ngerasa gimana ya sama dia tuh, udah ngerasa enak, enak juga gitu. Maksudnya enaknya tuh aku kan taunya dia baca-baca ayat Al-Qur'an ya Bang Ale, Mm. ngaji, terus aku tahu profilnya dia kayak gimana. Jadi kayak lebih tenang mungkin ya Iya, Kak Sofi ini juga. jadi lebih aku tenang, oh ya udahlah aku mungkin berarti eh, bisa nih sembuh sama dia insya Allah gitu. Dan di situ udah pengobatannya cuma gitu aja, udah bu, dia bilang gitu. Nah
habis itu aku pulang pulang sama orang tua aku katanya kelihatan ceria udah ya udah kayak masuk aja gitu. Jadi sama Ustadz itu udah benar-benar pixel lah, apa sih namanya, nyambung, bukan nyambung, jadi kayak sama dia tuh punya insting yang bisa nyembuhin ke diri aku gitu. Mm-mm. Dan gak lama, setelah aku diobatin sama dia, beberapa hari kemudian, mungkin ada 2 sampai 3 harian tuh aku mulai ngerasa nggak enak ke diri akunya sendiri kan Bang Ale ya. Aku udah dewasa, tapi kenapa ya aku ngerasain hal-hal yang kayak gini gitu. Lalu aku bicaralah sama orang tua aku. Orang tua aku langsung jawab, kesana lagi, merobat lagi gitu. Temuin Ustadz itu lagi. Akhirnya ya, aku tanpa pemaksaan dari orang tua aku mau sendiri, aku nyamperin lah ke sana, dianterin sama orang tua aku. Dan pas di sana itu, di situ aku mulai ngerasa kayak beda dari sebelumnya. Kok ini janggal gitu. Nah, dan dari situ ya udahlah, akhirnya aku masuk lagi seperti biasa pengobatan dari awal gitu pas pertama kali. Nah pas itu aku masuk, aku diam aja di pintu, dia lagi baca Al-Quran, dia lagi ngaji, dia nyuruh aku, katanya sini, duduk di sini. Hmm. Aku kaget kan, gimana, aku biasa kan duduk di sampingnya gitu, Mm-mm. ini dia duduk duduk di sini di pangkuan. Aku nanya, kok di pangkuan? Udah kamu jangan banyak nanya aja gitu. Dia sambil bahkan dia sambil megangin tasbih, Hmm. terus habis itu ya udahlah, akhirnya aku nurut apa kata dia. Dia ngomong gini, jangan tegang, jangan takut, biasa aja, kamu ikutin aja apa kata saya, ikutin eh, apa yang saya baca, apa yang saya omongin. Akhirnya pas aku juga duduk, sempat ngerasa nggak enak kan Bang Ali, duduk di pangkuan ya namanya cowok gitu. Aku Hmm. ngerasa kayak aduh gimana, dan aku memberanikan diri sambil ngikutin dia. Dia lama baca ayat sucinya, baca Quran Hmm. dulu, aku duduk aja gitu. Dan dari situ dia mulai tuh kayak dia megang-megang ke bahu aku Hmm. dipegang dulu sambil baca, tetap dia nggak berhenti baca ayat suci Al-Quran. Aku nanya, di situ aku kaget kan, aku nanya, loh Pak, maaf kok ini kayak gini gitu, ini pengobatan alternatif, cara ngebuat ngilangin jin yang ada di tubuh kamu katanya. Hmm. Ini sebuah apa ya, Ya, mungkin ritualnya gitu ritual ya. gitu Mm-mm. mungkin. Di situ akhirnya aku ya udahlah, aku diem gitu kan. Pas aku diem, dia berhenti, dia mulai megang megang payung aku, kayak mijit-mijit gitu. Hmm. Terus di situ dia nyuruh aku buat nge baju aku, Suruh dibuka. disuruh baju aku dibuka, disuruh diganti pakai kain Mm-mm. gitu. Dan dari situ aku, kenapa harus kayak gini, dia singkat aja jawabnya, dia nggak banyak ngomong, dia cuma ini sebuah pengobatan alternatif, caranya kayak gini gitu. Oke. Aku di situ nggak berani kan, cuma mau kayak gimana lagi, ya udah akhirnya aku nurutin kata dia, aku buka, terus aku pakai eh, kain, cuma pakai kain aja. Dia ngajakin bukannya di kursi duduknya, tapi Hmm. di bawah gitu.
Dia dia duduk terus aku harus duduk depan dia, kayak kaki itu apa sih, kaki itu harus ngangkat rangkak. Oh, oke. Di situ lah mulai aku ngerasa kayak, aduh aku takut banget kan, kenapa gini gitu, emang harus banget kayak gini ya. Dia ngomongnya jangan banyak nanya, jangan banyak ngomong, udah kalau kamu mau sembuh turutin apa kata aku, jawabnya gitu lah. Pas omongan aku kelar, pikiran aku udah kayak ngerasa nggak enak juga kan. Di situ dia mulai megang ke bawah, Iya, iya, iya. pegang-pegang ke bawah ini aku, dan mulailah dia melakukan hal yang setidaknya harus dilakukan sama cowok ke perempuan yang bukan siapa-siapanya kan. Hmm. Itu aku mulai kayak ngerasa takut. Aku keluar, habis itu habis dia ngelakuin itu sama aku keluar, aku bingung, pikiran aku kayak, ini aku harus gimana, aku kayak gimana. Aku mulai kayak bengong tuh mikirin perlakuannya dia pas di dalam ke aku kayak gimana. Hmm. Dan di situ aku pikiran aku kayak mulai udah hancur. Masa depan aku nggak punya masa depan, aku nggak punya cita-cita buat kedepannya kayak gimana di usia aku yang sekarang. Aku cuma takut, gak bisa ngapa-ngapain, gak punya alat buat nenangin diri aku sendiri gitu. Aku cuma bisa diem di rumah, gak kemana-mana, dan aku selalu mengingat kayak bayangan aku tuh dia 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 aku ngebayangin gimana dia ngobatin aku. Ini masih kebayang-bayang saat itulah. Aku nggak berani kemana-mana, mau ngelaporin juga, ini aku bisa nggak ya gitu, kayak aku nggak bisa buat ngelaporin, tapi aku takut takut aku nggak punya lagi, habis lah masa depan aku di situ. Hingga di situ aku berani mulai mainin handphone. Aku kan itu tuh nggak berani, pas kejadian itu aku udah kayak, udahlah aku mendingan mati aja. Aku ngerasa kotor banget, aku nggak mau nih, aku nggak tahu arah nih, hilang arah Hmm. kayak gitu. Aku lihat-lihat di medsos, yang lihatnya juga pencabulan semua gitu, malah itu bikin aku trauma. Tapi pas mama pulang, jadi waktu itu pas aku lagi ngalamin trauma aku, mama tuh sering, katanya tuh mama sering ke Bekasi, ternyata sering nemuin ustadz itu. Jadi mama sering ikut ngaji sama dia. Hmm. Oke. Jadi mama tuh ngobatin aku tuh bukan lewat, ini bukan dukun mikirnya, Hmm. orang ustadz, pengajiannya bagus, pembawaan penceramahannya juga gitu kan. Waktu mama pulang, ya pulang ikut pengajian sama dia, di situ aku mau ngomong sama mama, mama malah ngomelin aku karena mama nggak percaya, mama baru ini baru ngaji sama dia, jangan suujon sama orang gitu, Hmm. kata mama. Akhirnya ya udahlah, aku juga bingung kan harus kayak gimana. Cuma yang ada di otak aku, yang ada di pikiran aku tuh udah, aku nggak punya masa depan, aku nggak punya cita-cita, aku nggak tahu harus kemana, cuma itu aja. Dan di situ mungkin
aku ngeberaniin kayak buat keluar, tapi masih tetap ngerasa takut juga kan pas keluar tuh. Aku ngelihat mama berangkat mau ngaji lagi. Mama izin sama aku, Kak, aku mau mama mau ngaji dulu ya. Aku bilang iya ya udah. Aku tahu mama ngajinya mau kemana, pasti sama dia gitu, pasti ke tempatnya dia. Dan di situ mama tiba-tiba pas mau ngaji mungkin mama nelpon katanya kan jangan kemana-mana. Aku nggak tahu kan kenapa aku mama nelpon kayak gitu. Ternyata mama itu dari ada salah satu jemaahnya juga, mungkin temannya mama, yang ngomong dia itu masih tahu, udahlah jangan ikutin ngaji sama dia. Mama nanya kan kenapa, jemaahnya ngasih tahu nih gitu. Mama langsung mungkin berpikir ya, anak gua kemarin gimana. Mama pulang langsung mama nanya sama aku. Di situ mama nanya dengan keadaan aku yang trauma aku datang lagi nih, ditanya sama mama. Datang lagi aku nggak takut gitu. Tapi aku mencoba, mungkin bukan dia. Aku buat nenangin diri aku kayak gitu. Mama akhirnya, nih Kak, kamu baca. Pas aku lihat sama mama, aku kira cuman aku ya Bang Ale. Cuma aku sama anaknya jemaahnya yang ketemu sama mama. Ternyata itu udah ada 15 orang. Dan yang berani buat ngelaporin dia itu jemaah yang itu sama mama. Oh, oke. Jemaah itu bilang bukan cuma anak Mbak, bukan cuma anak saya, udah ada 15 orang pas dicek kayak gitu. Di situ kan kayak nggak tau lah, akhirnya mungkin pas dia dilaporin, akhirnya ya udah dia ketahuan gitu. Ternyata dia memanipulasi sebagai ustadz. Jadi dia ustadznya itu dimanfaatin mungkin ya. Dimanfaatin buat ke iniannya dia. Jadi gini loh, makanya dari yang 15 orang itu ternyata pas mereka ditanya ada yang nggak sempat dia setubuh kayak berhubungan gitu. Oh, oke. Berarti cuma hanya sekedar pelecehan aja ya, Iya, pelecehan. kayak cuma dipegang-pegang gitu. Jadi mereka ngerasa kayak cuma cuma ngerasa dilecehkin aja gitu. Jadi mereka nggak berani buat ngelaporin kasus ini gitu. Ada beberapa pas aku tanya bukan aku tanya sih, aku nyari di internet gitu, nyari di internet dulu. Ternyata disetubuhin sama dia tuh bukan nggak ada yang langsung juga. Jadi cuma kayak mereka tuh baru diinin, terus ada yang diiming-imingin sama dia tuh. Ada satu yang berani mau ngelaporin langsung. Cuman dia bilang kayak gini, kalau lu berani ngelaporin, lu tahu bakalan kena sanksinya gitu. Nggak tahu deh aku sanksinya dia atau apa, sampai dia ketakutan, sampai dia bisa dipakai, mungkin diperkosa lah. Ada yang banget vulgar banget sama dia. Itu tuh sampai kayak ngelakuinnya tuh bener-bener jijik banget sampai ngelakuinnya tuh bener-bener kayak sepasang suami istri yang baru nikah. Ada lagi ceritanya yang kayak, jadi
Gua dulu bukannya sakit nih, niatnya bukannya diobatin, tapi memang gua pernah dikasih, "Lu mau nggak nih uang?" Kayak gitu. Mau nggak nih duit? Dia kasih duit, terus dia pakai akhirnya. Dia bawa ke hotel juga, ada yang pernah dibawa ke hotel juga. Gila ya. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan orang yang itu tuh nggak terlalu, dia juga nggak berani buat buat apa buat ngelaporin karena memang dia dikasih sesuatu sama pak ustadznya itu gitu. Kalau aku ngerasa jijik tuh sama dia, bener-bener Bang Ali, bener-bener aku eh semut tubuh aku tuh full, nggak pakai baju, nggak Hmm. dibolehin pakai baju. Tapi kenapa waktu itu Kak Sofi nggak eh, berani menolak atau kabur atau gimana gitu ngelawan? Di situ aku bukannya nggak berani, aku udah mau, bahkan aku udah mau, dari pas aku disuruh buka aja nih, aku udah Hmm. mau nolak. "Kamu mau sembuh nggak?" gitu. Mm-mm. "Kamu mau sembuh nggak? Ini yang di apa namanya, jin yang ada di dalam tubuh kamu tuh nggak bakalan bisa keluar kalau kamu nggak diobatin sama aku." Gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan memang aku kenapa nggak bisa nolak, tetap mau ngejalanin itu, dari dulu kan, dari Mm-mm. kecil memang udah percaya sama pengobatan Alternatif seperti itu. iya, alternatif itu kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku ngelanjutin sampai dia pas megang-megang payudara aku, terus sampai eh ke dalam-dalam, yang ke bawah-bawah. Aku cuma bisa di situ mikirin, ini gua dilecehin bukannya disembuhin. Orang kalau misal aku juga pemikiran di situ cuma mikirin orang tua aku yang percaya sama pengobatan alternatif daripada medis. Jadi aku nggak berani nolak. Aku takut pas aku mau nolak, dari dia mulai mau masukin kelamin dia Hmm. ke punya aku, dia ngasih tahu, dia ngomong, "Nggak bakalan keluar jin yang ada di tubuh kamu kalau kamu nggak bersembuh." Itu. Ya, ya, makanya ngeri banget ya zaman sekarang ini ya. Ya kelihatan ya dari raut wajah Kak Sofi juga masih masih trauma gitu ya. Trauma Dan itu mungkin nggak bakalan hilang-hilang Bang. Kalau misalkan remaja kayak gitu, kita kita sebagai remaja kita dilecehin kayak gitu, traumanya itu nggak bakalan hilang mungkin, kecuali satu sama lain mau, tapi aku enggak. Makanya trauma trauma di dalam pikiran aku tetap ada gitu. Aku juga nggak bakalan ngelupain apa yang pernah dia lakuin ke aku, apa yang pernah dia injek ke aku. Pokoknya aku bakalan tetap selalu ingat. Dan aku juga nggak, sekarang mungkin cuma bisa hidup yang nggak tahu arah jalannya kemana, nggak punya motivasi, nggak punya cita-cita, karena sama dia dibuat yang hancur hancur ya. Oke. kayak gitu. Berarti waktu dari masa pengobatan sampai ketahuan si Ustadz ini itu berapa lama tuh dari berarti oh ini waktu masih remaja ya berarti udah lama ya kejadiannya ya. Terus baru ketahuan sama orang atau dilaporkan ini baru-baru ini gitu. Baru-baru, iya, udah lama, Hmm, udah lama, makanya udah ada beberapa, makanya udah ada 15 15 orang perempuan yang ketahuan. yang ketahuan. Yang ketahuannya udah ada 15 orang, nggak tahu deh kalau misalkan nggak ketahuannya tuh mungkin. Ya bisa jadi lebih
lebih banyak ya, karena Iya, ini mungkin aib ya, aib iya, dari mereka. Jadi makanya banyak yang bungkam gitu dengan iya, kelakuan ini. Tapi ya bagusnya di sini Kak Sophie ya bisa speak up gitu. Tapi udah speak up juga kan karena udah tertangkap itu ya. iya, Karena ya, iya, satu mungkin kalau misalkan kita ngelapor atau segala macamnya kan di masuk berita dilihat banyak orang, ya bikin pasti kita ya malu. ya malu ya Iya, pasti Kak, ya bikin itu. kita malu. Sama Hmm, jijik aja sama diri sendiri. oke. Nah, Bener-bener, berarti bener-bener. si ibu setelah mengetahui kalau si Ustadz KW ini adalah seorang Ustadz cabul itu, eh, gimana tuh dia menyesal nggak sih ibu? Menyesal. Menyesal, mama minta maaf. Mama sama papa minta maaf. Karena enggak terlalu, karena apa ya, enggak terlalu ngedengerin apa kata anaknya. Jadi dia enggak gimana ya, dia cuma mikirin pikirannya dia. Karena dari kecil tuh selalu apa kata dia gitu. Kamu harus dengerin, kamu masih anak kecil. Kamu jangan Hmm, kamu jangan punya pikiran kayak pikiran baik atau buruknya itu mm, kamu belum bisa. Itu udah orang tua aku mulai ngerasa menyesal dan minta maaf, tapi ya udah mau kayak gimana lagi. berarti waktu waktu kejadian itu Kak Sophie di umur berapa tuh usia remajanya? Mau 20, 19-an, 19. 19-an ya. Iya. Aduh, ngerinya, ngeri, ngeri, ngeri manusia zaman sekarang. Kalau di usia segitu kan, apalagi belum nikah, masih kayak ngerasain masa remajanya, bener-bener. Kita juga nggak tahu kan Bang Alia, mana mana yang benar masih perawan, mana yang bukan. Mm, Itu tuh masih jadi kayak apa ya, kalau ke dirinya sendiri, terus terserah dia gitu. Tapi buat aku udah diin sama dia, udah di keperawanan aku udah diambil sama dia, itu aku nggak bisa nerima sampai kapanpun. berarti sekarang si Ustadz ini udah diadili, udah ditangkap ya. Tapi Iya, eh, berarti udah di penjara ya. udah kayak aku juga nggak terlalu, karena jijik ya Bang Ali mungkin. Mm, Aku jijik, aku takut, aku nggak terlalu kayak ingin tahu sekarang dia gimana. Yang penting aku tahu dia dia kayak gitu. Itu menurut aku udah cukup. Kalau misalkan aku nyari-nyari informasi tentang dia lagi, aku jijik, aku nggak mau. oke. Nah, setiap kali berobat kan itu berapa kali ya? Berapa kali berobat Kak Sophie ke situ? Itu orang tua atau mamanya nunggu di luar Di luar posisinya. Dan itu banyak pasien-pasien lain atau hanya ada kadang ada pasien lain, kadang kadang cuma tinggal aku gitu. hmm, Dan mama juga selalu nanya sebenarnya kenapa harus pengobatannya tuh harus di dalam gitu. Dia maksudnya jawab hal-hal seperti ini tuh tidak bisa diumbar. Maksudnya nggak bisa kayak di apa sih maksudnya, depan semua orang hmm, gitu. Jadi harus khusus. dari trauma ya, pasti pasti trauma mendalam ya sampai kita mungkin sudah berkeluarga, mungkin pas kita udah tua nanti pasti Selalu ini ingat. selalu ingat ya. Nah, semoga aja ya trauma itu biar cepet cepet hilang ya Kak Sofi. Nah, untuk sekarang keadaan Kak Sofi sendiri gimana nih, aman-aman aja kah atau masih ada yang mengganjal seperti itu? Kalau dibilang masih mengganjal sih masih ya Bang. Dari semenjak
ada beritanya dia udah ketangkap, tetap aja trauma aku nggak bisa hilang. Dan ketraumaan aku tuh nggak bisa dibayar dengan, contohnya dia di 15 tahun, nggak bisa, nggak bisa hilang benar-benar kayak. Sedangkan bekasnya dia di aku aja seumur hidup. Iya. Aku pemikirannya ke situ. Dan kalau misalkan kondisi aku ya sekarang, eh dibilang membaik sih belum. Cuma ya alhamdulillah aku udah mulai ngerasa nggak ketakutan kalau keluar rumah gitu. Karena aku juga mikir, em, apa ya, kalau misalkan aku tetap diam di rumah, ketraumaan aku masih bakalan tetap numpuk gitu. Jadi aku usahain buat kayak keluar rumah main sama teman, itu pun masih tetap ketraumaan aku di pikiran aku ada. Aku main sama teman, trauma aku masih tetap gitu. Aku kalau misalkan sekarang kayak main sama teman ada cowoknya, masih takut gitu. Cuma untuk memberanikan diri. Dan aku juga, apa sih, nggak semua cowok kayak gitu ya Bang Ale. Aku mikir, aku juga harus ada yang kayak nemenin aku gitu. Untuk umurnya si cewek ini umur berapa sih dia? Nggak tahu kalau umur sih dia, Tapi kelihatan tapi masih masih tapi kelihatan, muda gitu. iya, Gak dia kelihatan tua gitu. iya, nggak tahu, pintar juga sih orangnya. Udah tua tapi nggak ngeliatin bahwa dia tuh udah tua, dan dia cuma bisa ngelakuin nolongin orang. Padahal dia ngelecehin banyak orang. Tapi dari sekian banyak korbannya itu nggak ada yang udah pernah hamil gitu. Tahu nggak beritanya itu? Nggak tahu sih, mungkin ada, nggak tahu deh kalau berita. Oke, ini yang dialami sama Kak Sophie aja ya, apa yang Iya, apa dialami yang Kak aku Sophie. alamin aja. Oke, oke. Oke, Kak Sophie ya, mudah-mudahan ya, nah dari cerita ini dengan beraninya Kak Sophie membuka semua ini juga, eh, banyak mungkin di luar sana yang telah menjadi korban, yang mungkin nggak itu aja ya, banyak Iya, eh, dukun-dukun lain yang berkedok sebagai ustadz. sebagai ustad. Eh, jadi teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang menonton podcast ini jadi lebih tahu Tahu. gitu kalau di sana itu eh, apa ya, harimau-harimau, buaya-buaya itu banyak banget di Banyak, luaran ya. tapi Pak. tidak memperlihatkan. Makanya itu dia, saya dulu pengen banget anak saya cewek, anak saya itu pengen saya masukin ke Pondok pesantren atau pesantren. pondok. Tapi mendengar kayak beberapa tahun ini kan banyak banget ya. Walaupun nggak semua ya, ini berita yang beredar luas. Jadi ada di satu pondok jadi pencabulan, nggak anak cewek nggak anak cowok, sebenarnya banyak ada yang jadi korban ini juga gitu. Iya, Itu nauzubillah min zalik ya. Maka dari situ saya dengar berita-berita kayak gitu, udah deh mending saya kalaupun dia belajar agama, ya alhamdulillah sekarang ya saya panggil guru ngaji ke rumah gitu. iya. Enggak, Masih kepantau sama masih orang kepantau. tua. Itu juga cewek juga guru ngajinya, dan saya nggak akan biarkan dia ngaji di luar dengan Iya. guru ngaji yang bukan apa namanya, mahramnya gitu. Harus ini sih kalau zaman sekarang Bang. Harus jaga-jaga. Tuh nggak di Kita mana aja sih. nggak ngelihat dia seperti apa. Ada yang di sekolahan, Iya. guru. Yang terbaru ini adalah di Depok nih, baru baru keluar tadi nih ininya, beritanya di Depok juga ada yang korban pelecehan secara verbal ya, apa kayak ngajak puasa, apa pengen gurunya katanya gitu, lagi pengen tapi dia Iya. lagi puasa. Nah itu yang lagi Lagi viral viral. sekarang ini. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi ya oknum-oknum seperti itu Iya. Kak Sophie ya.
sangat disayangkan sekali ya kalau ngelihat oknum-oknum guru atau oknum yang mengaku sebagai ustadz, alim ulama gitu ya, mengatasnamakan agama, Iya, menjual agama mereka. ya dia lebih ke menjual agama Oke. untuk kepuasan dirinya sendiri. Mm-mm. Jadi ya hasrat yang mungkin tidak bisa terbendung kali ya. Iya, Jadi apapun mereka lakukan demi apa yang dia memuaskan mau. hasratnya itu. Oke, dari sini Kak Sofi, apa yang bisa dipetik atau apa yang bisa diambil dari kisah Kak Sofi ini? Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin pesan-pesannya ke penonton di rumah, silahkan. Pesan dari aku, orang maupun orang tua, anak-anak, remaja, kalian harus lebih berhati-hati. Jangan melihat dia dari luarnya aja gitu. Jadi harus tahu profilnya kayak gimana. Intinya harus hati-hati aja. Jangan ngelihat cuma dari luarnya aja. Dia baik, dia segala macam. Itu nggak memungkinkan dia benar-benar seperti itu. Jadi harus hati-hati aja. Oke, Kak Sofi, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Sofi dalam segmen Cuble, curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47 000 683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin malu untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian, cerita pilu kalian, atau cerita yang lain-lain melalui email di admin atau di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sofi, terima kasih ya. Mudah-mudahan ya dengan cerita ini teman-teman di luar sana bisa lebih berhati-hati Iya, lagi. Ya mau berobat mau kemana aja. Pokoknya kalau misalkan ada sesuatu hal yang janggal dalam pengobatan itu, ya misal dia menyentuh bagian intim kita, maka sudah dipastikan itu pencapaian. pencabulan, udah nggak benar kayak gitu ya. Segera jauhi atau segera laporkan. Ya, teman-teman juga di rumah seperti itu. Sampai jumpa.